Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada Samsung Galaxy A50, kasusnya lupa akun Google-nya. Jadi sehabis melakukan hard reset ternyata masih terkunci dengan FRP-nya atau Factory Reset Protection-nya. Dan sekarang kita akan coba bypass FRP-nya agar handphone ini bisa masuk ke halaman menu. Ya, di sini kita tidak tahu untuk Samsung Galaxy A50 ini sekarang berada pada part keamanan bulan apa, tahun apa, kita tidak tahu. Kita coba setup saja ya. Ini kita bisa centang semua, kemudian berikutnya. Lalu di sini ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik, sambungkan ke WiFi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas Anda. Seperti itu notifikasinya. Kemudian kita wajib terkoneksi ke jaringan internet. Di sini bisa gunakan jaringan WiFi ataupun data seluler. Saya menggunakan jaringan WiFi. Sebentar kita sambungkan dulu sampai tersambung, kemudian kita lanjut setup selanjutnya. Sesudah tersambung kita bisa klik berikutnya, kemudian kita tunggu masih memeriksa update. Ya, masih muter-muter seperti ini. Dan di sini kalau ternyata waktu memeriksa update ini loadingnya lama, kita bisa kembali saja, kembali sebentar, kemudian berikutnya lagi. Ya, jadi triknya seperti itu ya. Oke, tunggu sebentar. Dan kemudian memeriksa info, lalu di sini meminta pola. Jadi awalnya memang kasusnya lupa pola ya, kata kuncinya ini berupa pola, kemudian lupa lalu di hard reset. Lanjut di sini kita bisa klik gunakan akun Google saya agar kita bisa masuk di verifikasi akun Anda ya. Oke, kita tunggu sebentar, loading lagi. Ya, sekarang sudah masuk di verifikasi akun Anda seperti ini. Seperti biasa, kita diminta meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah disinkronkan ke perangkat ini. Tetapi di sini kita lupa, tentu saja tidak bisa meloginkan akun Google-nya. Oke, sampai di sini kita bisa kembali saja sampai ke tampilan awal seperti ini. Kemudian kita akan lanjut koneksikan ke PC. Kita akan lanjut menggunakan bantuan PC ya. Oke, kita siapkan kabel datanya, kita letakkan handphonenya sejenak, lalu kita ke tampilan komputer sekarang. Dan di sini kita butuh bantuan software bypass FRP 2020. Di sini sudah saya siapkan. Ya, ini IC bypass FRP 2020. Kemudian driver Samsungnya jangan lupa, buat teman-teman yang belum menginstal silahkan install saja, dan saya sebelumnya sudah menginstal jadi tidak harus menginstal lagi. Kemudian langsung saja untuk IC Samsung FRP bypass 2020 nya ini bisa kita ekstrak di sini saja. Kemudian kita bisa jalankan, ini shortcutnya, bisa double klik saja untuk menjalankan. Dan kemudian ketika menjalankan bypass FRP 2020 kita langsung masuk di Google Browsing seperti ini. Ya, ini bisa kita close saja ya, kita close saja dan kita fokus pada FRP bypass toolnya. Kemudian di handphonenya kita bisa koneksikan ke PC, kita colok kabel data seperti ini, lalu kita tunggu sampai terbaca dengan PC. Perhatikan di bawah ada notifikasi sedang menginstal driver ya, kita tunggu saja sampai terbaca semua. Kita tunggu sejenak. Nah, ini kita coba buka. Kita coba buka ya, ini masih menginstal. Ini sampai ada notifikasi. Ini sudah tercentang semua ya, ready to use. Kemudian sudah terbaca Galaxy A50. Kita lanjut ke bypass toolnya, bisa klik bypass FRP-nya ini. Kemudian ada notifikasi minta dipastikan handphone tetap tersambung dengan WiFi. Kita klik OK dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan kalau prosesnya selesai, nanti di layar handphonenya ada notifikasi AC firmware seperti ini ya. Kita bisa klik lihat yang sebelah kanan. Kemudian
Kita tunggu dan kita masuk di Google Chrome seperti ini ya. Lalu kita bisa klik terima dan lanjutkan. Ini terima dan lanjutkan. Lalu berikutnya kita bisa klik lain kali, kemudian tunggu. Lalu kita masuk di halaman Google Login seperti ini. Kita fokus di bar address atas ini bisa kita hapus dulu, atau kita langsung ketikkan kata kunci. Sekarang kita akan kunjungi blog ADD-ROM. Kita ketikkan saja ADD-ROM spasi bypass, dan di saran pencarian di sini sudah muncul ya. Ini bisa kita pilih saja ADD-ROM bypass. Kemudian kita bisa pilih yang paling atas, kita klik saja, kita tunggu ya. Sekarang kita sudah masuk di blok ADD-ROM. Kita bisa setting bahasa Indonesia seperti ini. Kemudian ini bisa kita silang saja. Lalu di sini untuk langkah awalnya kita akan masuk di pengaturan. Ini aplikasi pengaturan ini bisa kita buka saja. Kita akan cari tahu ya, ini buka saja. Kita akan cari tahu untuk Galaxy A50 ini tingkat pat keamanan Androidnya sudah pada bulan apa, tahun berapa ya. Untuk tipenya Galaxy A50. Kemudian kita bisa klik informasi perangkat lunak. Kita akan cari tingkat pat keamanannya. Ternyata masih lawas ya. Masih lawas 1 November 2020. Jadi ini malah lebih mudah ya untuk membypass FRP-nya. Oke, kita bisa kembali saja. Kita kembali sampai di blok ADD-ROM tadi. Ya, ini. Lanjut kita fokus yang di baris bagian atas. Ya, Galaxy Store ya. Kita klik saja Galaxy Store, kita buka. Kemudian kita bisa rubah lagi bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Kemudian ini ada notifikasi apa. Ini kita silang saja. Dan sekarang kita fokus di coba sekarang, yaitu kita bisa klik saja. Kita tunggu sebentar. Kemudian saya telah membaca dan menyetujui semua hal di atas. Ini kita centang, kemudian klik setuju. Kita tunggu sebentar. Dan sekarang kita masuk di halaman Galaxy Store. Kita update saja untuk Galaxy Store-nya. Kemudian di sini oke. Lalu proses mengunduh Galaxy Store ya. Ini ternyata jaringan saya lagi cepat ya. Ini walaupun kapasitasnya hanya 32, sekian. Biasanya kita menginstal atau mendownload aplikasi di Galaxy Store ini cukup lama ya. Bahkan kadang-kadang bisa gagal dan mengulang kembali kalau jaringan kita lagi lelet. Ini jaringan internet saya lagi kencang ini, cepat sekali ya. Oke, langsung menginstal. Dan selesai menginstal, handphone akan kembali lagi pada tampilan I/O, tampilan awal seperti ini. Kemudian kita akan lanjut koneksikan lagi ke PC ya. Kita koneksikan lagi ke PC dan kita akan ulang kembali seperti tadi. Kita gunakan bypass FRP tool 2020-nya ya. Kita pastikan dulu sudah terbaca, kita tunggu. Dan ini masih meminta atau masih menginstal driver. Pastikan semua tercentang ready to use ya. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, sudah tercentang semua. Kemudian kita klik bypass FRP seperti tadi. Kita tunggu, pastikan masih terkoneksi ke WiFi. Kita tunggu saja sampai selesai. Dan kalau sudah selesai, di handphonenya ada notifikasi IC firmware seperti tadi ya, seperti ini. Kemudian sebelah kanan lihat, tulisan lihat ini kita klik saja. Dan sekarang kita lepaskan dulu kabel datanya. Sekarang kita masuk di halaman YouTube seperti ini. Kemudian perhatikan di pojok kanan atas ada logo orang seperti ini. Ini bisa kita klik. Lalu di bagian bawah persyaratan layanan bisa kita klik.
Lalu kita masuk di halaman persyaratan layanan seperti ini. Kemudian kita fokus di bar atas, atau kita masuk di halaman yang tadi kita kunjungi, ya ini yang ada angka-angkanya, ini bisa kita sentuh. Kemudian ini bisa kita silang. Kita fokus di halaman yang sudah pernah kita kunjungi tadi, ini yang di Galaxy Store ya. Lalu kita bisa klik coba sekarang seperti tadi ya. Kemudian di sini kita masuk di halaman Galaxy Store dan ini sudah tampilannya sudah terupdate ya. Tetapi masih muter-muter sebentar. Kalau muncul iklan seperti ini kita bisa tutup saja. Kemudian di sini kita tidak usah menunggu, biarkan di sini masih loading, masih muter-muter seperti itu. Kita fokus saja pada logo pencarian di pojok kanan atas, kita bisa klik saja. Kemudian kita masukkan kata kunci, kita akan mendownload aplikasi yaitu Android Hidden Setting ya. Android HIDDEN Hidden Setting SETTINGS ya, Android Hidden Setting. Kemudian di situ banyak saran pencarian muncul. Kita pilih yang paling atas saja, yang tulisannya merah seperti itu, atau yang ada quick settingnya dalam kurung ya. Ada quick settingnya dalam kurung. Ini kita klik saja. Lalu di sini ada logo tanda panah ke atas. Ini untuk logo download, kita klik saja untuk mendownloadnya. Dan kemudian apabila kita mendownload aplikasi di Galaxy Store, kita membutuhkan login akun Samsung. Jadi buat teman-teman yang belum punya akun Samsung, silakan sebelum melakukan pekerjaan ini, harap siapkan akun Samsungnya dulu, bikin akun Samsungnya dulu, dan caranya cukup mudah ya. Oke, kita akan loginkan akun Samsung kita agar kita bisa mendownload aplikasi pada Galaxy Store ya. Kita masukkan dulu akun Samsung kita sebentar. Kemudian jangan lupa pastikan passwordnya benar ya, passwordnya atau kata sandinya. Oke, setelah selesai kita bisa klik masuk. Kemudian ini saya telah membaca dan menyetujui semua hal di atas. Kita centang lalu setuju. Dan di sini meminta verifikasi 2 langkah ya. Jadi kita akan masukkan kodenya. Sebentar kita akan cari, lupa saya. Cari handphone saya yang ada akun Samsungnya ya. Kita akan lihat kodenya dan nanti kita verifikasikan. Oke, dan ini sudah dapat kodenya 613063 ya. Kita inputkan di sini 613063. Kemudian kita bisa klik selesai ya. Kita bisa klik selesai dan oke, sudah berhasil. Ini meminta apa lagi ini? Nah, kita bisa klik batal saja. Oke, dan kita sudah berhasil login dengan akun Samsung kita ya. Dan untuk Android heading settingnya sudah mulai berjalan mendownload, dan setelah selesai mendownload nanti langsung menginstal ya. Oke, dan ini sudah selesai. Kemudian ada logo segitiga seperti play button seperti ini. Ini bisa kita klik saja ya, kita klik saja dan kita masuk di halaman hidden setting. Di situ banyak pilihan. Kalau kita scroll ke bawah ini banyak sekali pilihannya. Lalu di logo pencarian kita akan klik saja, lalu kita akan masukkan kata kunci screen lock atau layar kunci ya dalam bahasa Indonesianya. Kita ketikkan saja screen lock, screen spasi lock ya. Lalu ada 2 saran pencarian, choose screen lock yang bagian atas dan bagian bawah. Kita bisa pilih salah satu yang mana yang cocok. Kita coba yang bagian atas ya.
kita pilih yang bagian atas. Oke, dan ini kita sudah berhasil. Sekarang kita masuk di lindungi ponsel Anda seperti ini. Ini artinya kita sudah berhasil ya. Kemudian handphone ini awalnya lupa pola ya, lupa pola. Kemudian di sini kita akan gantikan dengan pin ya. Kita akan membuat pin saja untuk menggantikan pola yang lama yang lupa. Kita bikin pin standar saja 1 2 3 4. Kemudian berikutnya untuk konfirmasi sekali lagi ketikkan 1 2 3 4. Oke. Dan sekarang kita sudah berhasil membuat pin baru, membuat kata sandi. Kemudian muncul iklan seperti ini. Ini sebentar, ini bisa kita silang saja iklannya, kita close saja sebentar. Dan kemudian di sini kita bisa kembali saja ya. Kita kembali lagi, kembali terus sampai tampilan awal Ayo, halaman Ayo tadi. Kita kembali terus ya, kembali terus sampai tampilan Ayo seperti ini. Lanjut sampai di sini, kita setup lagi seperti tadi. Kita bisa centang semua. Lalu berikutnya, jadi kita tinggal setup saja. Masih terkoneksi dengan jaringan internet tentunya. Kita berikutnya saja, kita next, memeriksa update. Masih loading, masih muter-muter, kita tunggu saja sebentar. Kita masih menunggu sebentar, dan ini kita bisa pastikan sudah sukses ya, memeriksa info. Dan di sini seperti tadi meminta verifikasi PIN ya. Jadi kita akan inputkan PIN yang tadi kita bikin ya. Tadi kita bikin kunci layar berupa PIN 1 2 3 4. Kemudian next ya, atau bisa selesai sama saja. Oke, dan sekarang kita sudah masuk di Google Login seperti ini, dan di sini kita sudah bebas sebenarnya. Kita bisa loginkan menggunakan akun Google lain yang tentu saja masih aktif ya. Jadi sudah bisa kita meloginkan dengan akun Google yang lain. Kalau tidak punya akun Google lain juga, di pojok kiri bawah ini bisa kita lewati ya, kita lewati saja. Kemudian tunggu sebentar, di sini bisa kita lainnya setuju, klik setuju saja. Kemudian tunggu sebentar lagi, ini bisa kita oke saja. Kemudian sedikit sentuhan akhir, kita tunggu, masih loading, masih muter-muter lagi. Kita tunggu sebentar. Dapatkan aplikasi yang disarankan, ini kita tunggu saja sebentar sampai ada ini berikutnya. Kita klik berikutnya, kemudian pindahkan data dari Samsung Cloud. Kita lompati saja atau lewati. Selesai, dan ini sudah selesai. Tunggu sebentar, masih loading lagi, masih muter-muter lagi. Lalu ini apa? Ini kita bisa nanti saja, klik nanti. Dan kita sebentar lagi masuk di halaman menu. Ya, sebentar, ini masih loading. Oke, kita tunggu sebentar saja. Masih proses loading ya. Oke, sudah selesai. Dan sekarang kita sudah berhasil masuk di halaman menu. Dan ini artinya proses bypass FRP pada Samsung Galaxy A50 sudah selesai dan sudah sukses ya. Kemudian tadi kita membuat kunci layar dan akun Samsung ya. Jadi kedua-duanya ini harus kita hapuskan. Kita hapus dulu kunci layarnya, dan nanti kita lanjut hapus akun Google-nya, akun Samsung-nya maksud saya ya. Tadi kan kita bikin kunci layar berupa PIN 1 2 3 4, ini harus kita hapus ya akunnya, PIN-nya. Kita masuk di tipe kunci layar, kemudian masukkan 1 2 3 4, lalu kita bisa ganti usap.
Oke, sudah selesai dan ini kunci layarnya sudah terhapus. Kita coba. Ya, sudah terhapus kunci layarnya. Kemudian kita tinggal lanjut hapus akun Samsung kita. Kita masuk di akun dan pencadangan. Di sini kita bisa klik akun ini ya. Lalu ini. Kemudian sebentar, kita masuk di info pribadi. Di sini. Oke, kemudian di pojok kanan atas ada titik 3 berdiri. Sebentar. Ini bisa kita klik, kemudian kita klik keluar. Oke, kita tunggu. Kita ulang lagi. Klik keluar. Dan di sini kita klik lagi keluar ya, ini. Dan untuk keluar dari akun Samsung kita butuhkan sandi dari akun Samsungnya ya. Kita tunggu sampai selesai dan nanti kalau sudah selesai ada notif keluar dan kita sudah selesai mengeluarkan akun Samsung kita. Ya, ini bisa kita lihat akunnya sudah kosong. Dan tambahan info buat teman-teman, jadi untuk bypass FRP pada Samsung Galaxy untuk tingkat 4 keamanan April Mei 2021 masih bisa menggunakan cara ini. Jadi 4 keamanan Mei April 2021 masih bisa gratis seperti ini. Sekian dulu, semoga bermanfaat dan salam opreker handphone.